Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini dapat berjumpa kembali setelah sepanjang malam kita menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya menyadari keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang selalu menopang kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu perikop dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini adalah salah satu dari 15 nyanyian ziarah ya, dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134 yang kemungkinan besar dinyanyikan oleh orang-orang Israel saat mereka melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem untuk beribadah pada hari raya. Perjalanan ke Yerusalem pada zaman dahulu bukanlah perjalanan yang mudah dan aman. Para penziarah harus menghadapi berbagai tantangan seperti jalan yang terjal, cuaca yang ekstrim, binatang buas, dan bahkan perampok. Nah, dalam konteks inilah Mazmur 121 muncul sebagai ungkapan keyakinan dan harapan akan perlindungan Tuhan selama perjalanan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 121 terdiri dari 8 ayat yang membentuk satu percakapan antara seorang penziarah dan seorang imam atau pemimpin ibadah. Ayat 1 dan 2, penziarah menaikkan pandangannya ke gunung-gunung. Namun ia menyadari bahwa pertolongan yang sejati tidak datang dari gunung-gunung. Penziarah menganggap bahwa gunung-gunung adalah tempat yang dianggap sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat yang ketiga dan 8 sampai 8, imam atau pemimpin ibadah memberikan jawaban, haleluya, bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi umatnya dalam segala situasi. Tuhan tidak akan pernah terlelap atau tertidur, dan ia akan menjadi naungan dan pelindung bagi umatnya dari segala bahaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca pasal ini, kita akan melihat beberapa poin yang menjadi berkat bagi kita. Pertama, pertolongan dari Tuhan. Mazmur ini dengan jelas menyatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan yang sejati bagi kita. Manusia tidak dapat mengandalkan kekuatan atau perlindungan dari sumber-sumber yang lain. Yang kedua, perlindungan Tuhan adalah yang sempurna. Tuhan digambarkan sebagai penjaga yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Ini merupakan bahwa perlindungan Tuhan selalu tersedia bagi kita umatnya siang dan malam. Yang ketiga, keyakinan dan harapan.
Mazmur ini memberikan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi umatnya dalam segala situasi. Keyakinan ini menjadi dasar bagi kita, ya, dasar yang memberikan harapan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa relevansinya ayat ini bagi kita orang percaya? Mazmur 121 tetap relevan bagi kehidupan kita saat ini. Kita juga sering menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup. Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan perlindungan kita. Ia adalah penjaga yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Ia akan selalu menyertai kita dalam segala perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda kita mengandalkan Tuhan adalah kita percaya firman-Nya, mempercayakan firman-Nya dalam hidup kita, taat akan firman-Nya. Itulah tanda kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan firman-Nya menuntun hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda kita mempercayakan Tuhan dalam langkah setiap perjalanan kita, kita taat akan firman, mempercayakan firman yang menuntun hidup kita. Semakin kita membawa hidup dekat kepada Tuhan, semakin kita melihat bahwa Allah sumber pertolongan kita. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya kekuatan dan perlindungan kami. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini, memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, bahkan membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Kami memiliki kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kalaupun kami sedang menghadapi pergumulan yang berat, kami tidak akan takut dan khawatir, karena Engkaulah Tuhan, penjaga Israel, Allah yang tidak pernah terlelap, yang tetap menjaga kami, memberikan kekuatan yang baru, pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa,
Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara, kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.